Oke, sekarang kita udah ada kedatangan Awandi dari Soreang. Dia mau cerita tentang pengalamannya saat Gojeknya. Nih pengalaman Mang Wandi apa gitu kan di daerah mana, terus kapan gitu kan? Yang menarik, yang horor, yang menurut katanya kan ada cerita horor. Jadi ini di sini saya mau nyeritain sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi pas pertama kali saya daftar di Gojek gitu ya. Itu kan sebelum Gojek kan saya kerja dulu, sempat kerja jaga lapang futsal gitu. Cuman ya karena pandemi nggak rame, akhirnya saya untuk kepaksa gitu mau nggak mau daftar di ojek online gitu kan. Jadi pas pertama kali daftar itu tuh saya langsung dapat kejadian horor. Itu langsung dapat kejadian horor. Langsung pas hari ini saya daftar di aplikasi lewat teman segala macam. 2 hari kemudian saya dapat mulai narik, dan di hari itu juga saya dapat kejadian yang mungkin nggak bisa dilupain sampai sekarang, Hendy gitu. Dan ini mungkin sering saya ceritain ke teman-teman, keluarga di rumah, semuanya ya ada yang percaya ada yang enggak sih gitu. Tapi ini saya mau nyeritain real sih, true story yang saya alamin gitu di 2 tahun yang lalu. Itu kejadiannya di daerah mana? Di Soreang juga? Oh, di Soreang. Oh, jadi kejadiannya di Soreang. Soreang belah mana sih? Soreang Deket Jalan Harupat. sebelum. Oh sebelum. Emang dinya horor gitu bang? Wah, itu tuh banyak banget trek yang mungkin udah terkenal lah di pedalamannya sih, bukan di kotanya. Jadi awalnya gini ya, kan setelah daftar, terus saya mau nyoba jalan nih kan gitu kan. Di situ tuh saya diajakin ya teman-teman lah di salah satu ya adalah pangkalan ojol gitu di daerah Soreang, di dalamnya jauh lah gitu, masih dibilang kampung gitu kan di daerah saya tuh. Saya tuh nongkrong jalan tuh dulu tuh sekitar berlima lah, berlima ada teman-teman saya di sana. Nah pas itu juga hari pertama ya ini ya, kita tuh lagi ngobrolin tentang ya itu ada yang kecelakaan awalnya gitu kan. Salah satu teman saya tuh cerita, katanya tuh di arah jalur Ciwidey yang mau ke Ciwidey itu ada kecelakaan katanya. Ada motor, cuman yang bikin anehnya kasus itu tuh kan banyak saksi yang bilang itu kan kecelakaan. Katanya ada yang bilang ditabrak lari lah, atau ya sih kebanyakan itu rumornya tabrak lari. Cuman kesini kata mereka tuh itu tuh bukan korban kecelakaan tapi korban dari begal gitu. Dibegal sampai katanya artinya, tapi saya juga nggak tahu persis sih. Cuman yang diceritain teman-teman katanya kupingnya nggak ada, terus si bola matanya juga nggak ada satu gitu kan. Kayaknya ya semua motor juga kayaknya diambil sih. Jadi pas ditemukan tuh di pinggir jalan cuma ya mayat aja gitu. Nggak sempat viral gitu? Ada sempat juga di up di media, cuman ya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu respon. Jadi daerah situ tuh emang rada rawan Rawan apalagi kalau jalur Ciwidey itu rawan banget. Ciwidey pas tuh ke Cimanggu. Ya pokoknya sekitaran situlah. Saya bilang kata saya gini kan ke teman saya, mahnya gitu kan, saya nggak percaya soalnya saya nggak pernah lihat sendiri. Nah terus si teman saya tuh bilang katanya ada juga tukang ojek pangkalan yang sempat dicegat ya kan, nggak bahasa Indonesianya dicegat ya ya dihadang lah, dihadang katanya oleh si arwah si orang korban yang dibegal itu katanya. Cuman saya bilang aman begal dewe gitu, ceritanya apa lontong lah gitu, begal dewe gitu. Nah terus waktu menuju ke maghrib jam 5 saya dapat order. Nah di situ pertama kali saya dapat order, dan ya sebagai pengguna baru ojol ya gitu kan ya, dengan segala sempat langsung dapat ke aplikasi Mang Wandi atau sempat ke teman tapi ditolak? Enggak, itu langsung ke aplikasi ya, ke akun Gojek saya. Pas lagi saya ngecek, lah kok ada masuk gitu. Sebagai pengguna baru kan,
Iya mana aku mah, saya kan bingung ini harus mencet yang mana gitu kan, harus gimana ini cara nerimanya, terus cara ini gimana. Jadi tujuannya tuh dia tuh mau dari titik A ke titik B. Nah si titik B ini tuh tempat kejadian itu Pak Ayandi yang tadi di awal. Dua titik. Ya jadi dia minta dijemput di sini dan dianterin ke tempat yang B. ya. Nah sedangkan tempat titik B itu tempat yang tadi teman saya ceritain, itu di jalur Ciwidey gitu, seputarin dulu lah. Nah di situ lagi ya saya sompral sih gitu, awal sompral salahnya saya gitu. Tapi ada penumpang. Ada bapak-bapak. Biasa jadi nggak mencurigain lah misalnya kayak apa gitu enggak. Ada. Nah pas saya bilang, wah ini titiknya ke tempat yang lo tadi ceritain, kata saya gitu kan. Kata anak, udah janganlah gitu. Cikene soalnya gini kata Sunda mah, cikene bi ngomongkeun bisi kumaha gitu kan kata orang Sunda. Nah, dan ya kan saya berpikir ini hari pertama kerja dapat orderan ya semangat gitu kan, ambil aja. Terus saya bilang gini, salahnya saya tuh. Baiklah. Kadinya ge terus sieun aing mah kitu. Maksudnya terus sieun teh mah cerita lama, cerita rakyat gitu. Nah, cerita saya jalan langsung ngejemput ya apa disebutnya orang ini ya, customer ini dijemput di titik A. Nah ternyata pas di titik A tuh si orang ini tuh agak sedikit gimana, awalnya saya nggak curiga bahwa orang ini tuh jurik gitu ya, jurik lah gitu. Saya temui kalinya napak napak gitu kan. Saya jemput, dia tuh lagi diem di pinggir jalan di tukang es kelapa yang udah tutup lah gitu. Jang kela cenah tongka ini katanya gitu. Ya yuk pak gaskeun gitu kata saya gitu. Maghrib gitu kan, itu pas ajan banget maghrib jan. Oh ya udah tuh diam dulu, saya nggak ada perasaan apa gimana ya. Saya pikir dia orang biasa aja gitu. Duduk aja dia sambil menunggu jeda adzan maghrib. Nah hujan lah turun. Si anjir tuh pakai kubit hujan turun. Enggak terlalu deras ya. Nah nunggu. Nah saya nggak bawa salah saya nggak bawa jas hujan itu. Nggak ada apa, saya pikir nggak akan hujan lah, hari itu udah cerah. Cuman hujan. Saya tanya ke orang itu, Pak mau jalan sekarang tapi saya nggak bawa jas gitu. Ya udah cina, dia bilang bentar lagi aja, nunggu ajan sama sholawatan di masjid beres katanya. Karena kalau kita jalan pas lagi ajan atau lagi ini bahaya kata dia. Loh kok bahaya pak? Bahaya kenapa? Adalah kamu anak kecil katanya, nggak tahu apa-apa lah gitu. Udah kata saya nanti aja nunggu hujan reda gitu kan. Nah saya tuh nungguin hujan tuh lama, nyampe jam 9 edan tuh. Itu jam 9 tuh ngapain? Saya diem aja, saya otak-atik HP gitu kan. Dia diem. Nah Sabarlah segitu mah dalam menulain mah semua sabar. iya tuh saya mikirnya kasihan gitu, saya mau ditinggalin, dia udah tua gitu, udah ngesekolot gitu karunya mau ditinggalin. Saya tungguin ya biarin lah gitu kan. Nah, terus saya cerita ke si abah ini, Pak, bapak mau ke titik mana, ke arah Ci inilah gitu, ada namanya salah satu daerahnya. Saya tanya, Pak tahu nggak katanya nih baru-baru ini ada kasus korban begal kata saya kan di jalur sana tuh. Terus dia bilang sambil gimana ya, dengan muka nggak lihat muka saya sih, dia ngobrol nggak lihat muka, dia lihat ke depan aja sambil ke atas. Terus kata dia bilang gini pas saya tanya, di denge teuing gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Di apa nanya bahasa Sunda? Jangan terlalu didengar lah gitu kata dia gitu. Oh enggak pak, saya cuma tanya aja lah gitu, bahasa basi lah ini bahasa. Bapak Indonesia tuh ekspresinya tuh kaku atau gimana? Kaku gini aja deh, duduk gini tah. Nah gini. Enggak ada pasang itu, lokasi saya ngejemput tuh sepi banget itu, di pinggir jalan ada bekas tukang es kelapa muda. Tau lah gimana kalau tukang es kelapa muda kan ya cuma pakai bambu gitu gitu. Terpal gitu. Ya udah pak, ayo kalau gitu mah naik aja dia tuh. Dan anehnya juga dia tuh naik tapi gak kerasa ke motor. Dia kan biasanya kalau orang naik motor naik tuh kan kerasa lah gitu. Itu aja pas saya naik motor nyalain kontak, loh udah ada di tukang, saya di tukang udah ada di belakang. Nah gitu
Saya pikir saya pikir nggak kerasa gitu, nggak kerasa orang naik jok gitu. Nah kan di sepanjang perjalanan tuh kok lama makin sini makin berat. Akhirnya di motor tuh makin ya aneh lah gitu. Enggak ngobrol sama si bapak atau Sempat ada di mana saya nanya. Saya nanya sempat pas tengah-tengah jalan tuh, Pak, ini bentar nggak dingin? Saya aja nih yang di depan dingin nggak pakai ini. Bapak ini nggak pakai jaket, kok nggak dingin? Dia nggak, saya lihat spion mukanya, gini aja datar, diam aja. Pucat. Oh, nah itu, loh kok ini orang diem. Saya pikir dia ngantuk gitu, nundutan gitu, sare itu kan. Kayak dia ngantuk kan. Coba saya beberapa kali lihat ke belakang lagi, kontrol lagi, Pak tidur, Pak apa mau berhenti dulu gimana? Dia nggak bilang, katanya maju gitu aja. Nah pas udah nyampe tempat, nih singkat cerita, saya udah nyampe tempatnya. Saya pikir dia tuh udah pikun atau gimana gitu, kabur dari rumah gitu. Setelah saya pastiin lagi, Pak bener nggak apa-apa, saya tinggal di sini. Ini sepi loh gitu kan, di seberang sawah lah gitu, di belakang tuh kayak apa ya, kebun tapi udah bekas beko gitu, mau perumahan, entah proyekan gitu. Di situ dia mau ngasih uang nih, saya terima uangnya. Itu kan dulu tuh nominal ongkosnya tuh harusnya di aplikasi itu kan 25.000 lah, agak jauh soalnya kan 25.000. Uangnya tuh inget kan, saya masih ingat 50.000 selembar. Nah kata saya, Pak tunggu Pak, saya belum ada kembalian kan, karena saya itu orderan pertama juga gitu. Saya cuma bawa uang goceng di saku itu goceng. Pak tunggu Pak, saya mau ke warung sana dulu, atau enggak ya nyari dulu warung buat tukerin. Kata dia gini, sok botol enggak, sekali dia akan jemput orang. Jadi saya gitu, bakal tamu ke orang, tidak bro. Saya nggak pikir apa, saya terbalik nyari warung, jauh tuh nyari warung tuh. Setelah saya nukerin uangnya, udah saya mau ngasih kembalian nih ke si bapak ini. Pas saya datang, kok rame di, ada kayak rombongan turun dari satu mobil, para turun. Saya nah jadi bajal baki ya. Terus saya nanya, ada ibu-ibu, Bu, lihat tadi bapak-bapak yang di sini nggak, yang tadi bawa pakai baju putih, nggak putih sih ya, lebih ke warna apa ya, coklat, mungkin coklat muda gitu, kayak pramuka gitu, bawa tas, terus pakai sandal capit, pakai celana hitam jeans. Katanya, maaf misalnya Mas, ya kata orang dia, maaf Mas, nggak ada siapa-siapa, kita baru datang satu mobil, saya dari Purwakarta. Si rombongan itu tuh. Saya dari Purwakarta ke sini. Main, pikir saya mau ke Ciwidey mungkinnya, mau ini. Enggak, cenah, saya mau tabur bunga, cenah. Tabur bunga? Enggak, tabur bunga. Emang ada makam di sini, saya pikir gitu, ada mau nyekar gitu kan, ada. Enggak, cenah. Saya mau tabur bunga. Saya baru sempat ke sini. Kakek saya dibegal di sini, meninggal katanya sebulan yang lalu di tempat pas saya anterin si bapak itu. Jadi saya ngepel megang uang 25.000 sambil ngedeg-deg, anjing. Terus saya tanya kakeknya yang korban yang ibu maksud, seperti apa ciri-cirinya? Ya udah ubanan, ada telat di sini. Ada telat di sini. Nah, saya kan penasaran, coba lihat fotonya. Pas ada cowok mungkin tuh anaknya juga, dia ngasih lihat fotonya, anjing bener tadi itu pas saya di situ, saya nggak bisa diam, anjing kejadian gitu. Langsung saya inget kata-kata teman saya gitu, yang maksudnya untungnya juga keburu ada rombongan itu datang gitu. Nanti kalau enggak, saya nggak tahu gimana tuh. Saya balik lagi, terus masih ada bapak-bapak itu, saya nggak tahu gimana lagi kalau belum datang rombongan itu. Hari itu juga saya langsung hapus aplikasi Gojek, langsung saya putar balik pulang, ngebut seedan-edannya. Cukup menyeramkan ya kalau misalnya dia. Jadi oke, mungkin segitu teman-teman. Jadi cerita singkat dari Wandi, cerita ya dia pertama ngegojek lah. Nah, mungkin video dari kita segini dulu. Jangan lupa buat tonton terus, support terus dengan cara like, comment, and subscribe Kelana Kluno, oke? Enjoy.